اللهم صل وسلم وبارك عليه وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام ضيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضنا تبارك وتعالى عن ذوي المكر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكرمين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بن مكان عليه السلام حضرة سلطان الأولياء وقت الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ صهباء الدين النقشبندي الإمام أحمد الغزالي شيخ نواوي بن عمر الجاوي الحبيب عبد الله بن علوي الحداري صاحب الراتب سيد الشيخ محمد سمان سيد الشيخ عبد القاسم جنيدي البيداري شيخ محمد القرطافي شيخ سري السقطي شيخ حبيبي العجمي شيخ حسن البصري شيخ جعفر الصادق شيخ يوسف الرمضاني شيخ أبي يزيد البسطامي شيخ أحمد قادم شمبس شيخ طلحة السفر شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد شيخنا شيخ صاحب الوفاء تاج العارفين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ صاحب الفتوح قطب الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
وإلى حضرة شيخنا ومولانا الإمام أحمد بن علي البوني شيخ أحمد بداوي شيخ أحمد بيضاوي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ أحمد كبير الرفاعي الإمام أبي الحسن الشاذلي شيخ قرة العين شيخ Syarif Hidayatullah Bahu Sangkan Syekh Datul Kahfi Sunan Kalijogo Sunan Kudus Sunan Muria Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Giri Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Jumadal Kuburo Mbah Khalil Bantalan Mbah Damah Huri Batu Ampar Mbah Yusuf Kaliangat Mbah Ma'asum Lasem Mbah Sambu Lasem Mbah Hasim Asy'ari Mbah Hamid Pasuruan Mbah Hasan Nangli Mbah Hasan Munadi Mbah Hasan Dipuro Sultan Hasan bin Bantan Syekh Maulana Yusuf Syekh Shalih bin Abdul Rahman bin Santri Syekh Asnawi Caringin Syekh Mansur bin Cikadun Syekh Daud Gondang Sunan Rahmat Suci Syekh Abdul Muhi Syekh Abdul Iman Eyang Borosmora Raden Arya Wiratan Datar Syekh Abdul Jabbar Syekh Firon Syekh Roha Syekh Ateng Tasawuf Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya Kiai Haji Ahmad Zayari Muhajir Guru Muhammad Thahir bin Ja'man Guru Marzuki bin Yusuf Raden Arya Pekandangan Raden Ibrahim Raden Sa'irin Raden Jaya Kusuma wa ila hadrati jami'i awliya'illah min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab anna Allahal karim yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyayikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa bi niyyati shifa wa sihhah wa salamah wa afiyah wal barakah wa jalbil rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Syarah Ratib Al-Haddad yang pakai PDF nomornya 67, yang pakai kitab nomornya 64. Ya. Udah bagian semua fotokopiannya. Kalau yang belum bagian, anda tinggal ambil aja di atas kotak. Udah.
Nasir udah, Bang Jamal udah, Bang Budin udah, Bang Fajar udah. Ini bapak kita ada fotokopiannya udah, Bang Hendrik udah, Bang Kis, mungkin kalau mau laptop ada, tapi pengen ngatin aja, udah cukup sedatin. Bang Ani udah, Bang Anta udah, Bang Sidik udah, Bang Alvan udah lama, nggak ada, oh palingan. Bang Yudin udah ketemu. Bang Hendrik temennya mana lagi? Bang Hendrik mana Bang Hendrik? Ada, mana orang itu? Hah? Oh, kalian susah diri. Buatan tipis orang. Ibu-ibu belakang ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-fa'idatut. Itu ya, bacanya. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-fa'idatut taminatu fi ta'dadi ma yajibu ta'allumuhu ala kulli muslimin wa muslimatin. Faidah yang ke-8 tentang sejumlah hal-hal yang wajib atau kumpulan hal-hal yang wajib dipelajari oleh semua kaum muslimin dan muslimat. Sudah. Wahia faidatun wa ayyu faidatin min khatimatil fatawa li Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ali ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Dan faidah ini merupakan faidah yang termasuk penutup dari fatwa-fatwa yang diucapkan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ali ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Su'ila adamallahu naf'a bi'ulumihi. Beliau Syekh Ibnu Hajar, semoga Allah melestarikan manfaatnya untuk kita semua dengan ilmu-ilmu beliau. Su'ila pernah ditanya, malladhi yajibu alaina ta'allumuhu wa i'tiqaduhu. Wahai Tuan Syekh, apa yang wajib untuk kami, apa yang wajib atas kami mempelajarinya dan meyakininya? Apa yang wajib kami pelajari dan kami yakini? Ada yang nanya begitu. Bayyinu lana bayanan syafiyan. Tolong jelaskan kepada kami dengan penjelasan yang mudah dipahami. La yahtaju ma'ahu ila muraja'ati musannafin, yang dengan penjelasan itu kami tidak butuh lagi mengulangnya kepada musannif yang lain. Wa aqumut tawabul jazilu minal malikil jalil.
dan semoga engkau mendapatkan balasan berupa thawab yang melimpah dari Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Besar. Allah. Jadi kita masuk ke bahasan apa sih yang wajib kita pelajarin? Apa sih? Apa sih yang harus kita yakini? Pertanyaan. Fa'ajaba biqaulihi yajibu ala kulli mukallafin wujuban ainiyan la rukhsata fi tarkihi an yata'allama zawahirul i'tiqadatil waridati fil kitabi was sunnati ma'a tanzihillahi mimma huwa muhalun mimma yaqtadi jisman aw jihatan. Wal ayatu wal ahadithul lati fiha dzikrul wajhi wal yadi. Maka Syekh Ibnu Hajar menjawab dengan penjelasan beliau, yajibu ala kulli mukallafin wujuban ainiyan. Wajib bagi semua mukallaf. Mukallaf itu orang Islam yang sudah balik, yang berakal. Yang berakal. Wajib bagi semua mukallaf wujuban ainiyan. Wajibnya wajib ain. Wajib ain atau kita sering sebut fardu ain. Artinya masing-masing pribadi wajib mengetahui ini. Kalau fardu kifayah, kalau sekampung nggak ada yang tahu pisan ilmu ini, sekampung dosa semua. Tapi begitu ada satu orang yang sudah tahu, maka semua orang terbebas dari kewajibannya. Beda fardu ain. Kalau fardu ain, masing-masing pribadi wajib mengetahui. Apa? Kalau dalam sholat kan kayak sholat 5 waktu itu fardu ain, setiap orang kewajiban melaksanakannya. Kalau fardu kifayah contohnya kayak sholat jenazah, fardu kifayah. Kalau sekampung udah ada yang ngerjain, maka yang lain gugur kewajibannya. La rukhsata fi tarkihi, tidak ada keringanan sedikit pun dalam meninggalkannya. Terutama buat kita orang-orang yang tinggal di daerah yang banyak ulamanya, banyak kiai itu tidak ada keringanan sedikit pun. Abang, sedikit. An yata'allama zawahirul i'tiqadatil waridati fil kitabi was sunnah, bahwa dia mempelajari bagian-bagian zahir dari keyakinan yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Ma'atanzihil lagi mimma huwa muhalun mimma yaqtadi jisman aw jihatan. Bersamaan dengan itu, dia kewajiban mensucikan Allah dari hal-hal yang mustahil atas hak Allah, yang sekiranya hal itu memunculkan jisim atau arah pada zat Allah. Itu harus kita pelajari agar jangan sampai muncul keyakinan di hati kita bahwa Allah berjisim
atau Allah bisa ditunjuk arahnya. Itu harus kita pelajari. Makanya dulu salah satu penjelasan beliau itu kita nggak boleh ngomong, ayo kita mohon kepada yang di atas. Yang mesti di atas. Karena itu artinya kita telah menisbatkan arah kepada Allah. 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 Itu harus kita yakini dan kita pelajari agar kita nggak punya keyakinan seperti itu. Ada yang di atas cecak pakai. Ya. Wal ayatu wal ahaditsul lati fiha dzikrul wajhi wal yadi. Dan mempelajari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang di dalamnya disebutkan kalimat wajah dan tangan. Kayak ini, ayat ini. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Kalau yadun artinya tangan. Yadullah tangan Allah. Terus kepada itu kandungannya. Jangan sampai kita meyakini bahwa Allah berarti Allah punya tangan. Itu nggak boleh. Allah. Allah. Fahalihi wa nahwuha fiha madhhaban. Maka ayat-ayat seperti ini dan yang seumpamanya para ulama terbagi ke dalam dua mazhab. Madhabus salaf wa huwa aslam wa huwa ayyufawwadu ilmu haqa'iqiha ila Allahi minat tanzih mimma dalat alaihi zawahiruha mimma huwa mustahilun 'ala Allah. Mazhab yang pertama yaitu mazhab ulama salaf dan itu lebih selamat. Wa huwa ayyufawwadu ilmu haqa'iqiha ila Allahi minat tanzih, bahwa dia menyerahkan, memasrahkan ilmu hakikat tentang ayat-ayat itu kepada Allah. Minat tanzihi, dari kesuciannya. Kemudian kita serahin aja dah. Allah yang lebih tahu, Allah yang maha tahu maksud ayat itu. Kalau mata belum salah begitu. Nah kita baca tafsir ayat Alif Lam Mim Allahu a'lam bi muradi. Allah yang maha tahu dengan maksud ayat itu. Meskipun ada juga ulama yang mengartikan alifnya, lamnya, mimnya. Tapi mazhab ulama salaf mereka lebih menyerahkan itu kepada Allah. Biarkan Allah yang maha tahu maksud ayat itu seperti apa. Kalau mazhab ulama salaf. Mimma dalat alaihi zawahiruha, dari apa saja yang menunjuki atas bagian zahir ayat itu. Mimma huwa mustahilun 'ala Allah, yang dia itu merupakan hal yang mustahil atas Allah. Ulama itu kan terbagi 4. Ada ulama salaf, ada ulama kholaf, ada ulama mutaqaddimun, ada ulama mutaakhirun. Ulama salaf itu setelah Rasul. Para sahabat tabi'in itu ulama salaf. Setelah itu ada ulama kholaf, tabi'in. Setelah tabi'in namanya ulama mutaqaddimun. Setelah itu baru ulama mutaakhir. 4 generasi. Itu kan Imam Syafi'i masih termasuk ini, tabi'in. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan Imam Malik itu masuknya tabi'in.
Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal maksudnya tabi'in. Imam Ghazali lebih dulu. Hah? Apa itu? 25. Abad 5 apaan? Hijriah. Lah 5 Hijriah mah Tuhan saya udah masanya. Kalau lihat. Kalau kita baca kitab Fathul Bari kan tuh Al-Majlis sekian, Tuhan saya berkata di madrasahnya pada tahun 450 sekian, 540 sekian, itu kan udah zamannya Tuhan saya di madrasah. Wah, jangan sampai salah. Imam Ghazali lebih dari itu, lebih dulu. Apa sih? Mazhab salaf itu berarti mazhab para sahabat dan tabi'in. Kalau sekarang itu udah awam semua, udah awam. Mutakhir itu udah generasi terakhir sebelum tahun 1300 Masehi. Itu mutakhir loh. Kalau Tuhan saya itu kan maksudnya abad ke-6 Hijriah. Abad ke-7 Hijriah itu udah masuk ulama mutakhir. Itu juga sekarang kita ini nggak ada yang mutakhir, semuanya awam. Apa itu? Itu mazhab salaf, sahabat dan tabi'in. Iya, udah nggak ada yang bisa. Enggak ada, udah sekarang mah ada kok, cuma ikut perjalanan para ulama salafus saleh. Sekarang udah nggak ada ulama salafus saleh. Apa ya? Kalau fikih itu kan memang kondisional, gitu. Makanya bisa ada fikih kontemporer. Memang fikih itu hukumnya menyesuaikan dengan kondisi zaman. Kalau fikih, akidah, tasawuf itu nggak bisa. Kalau fikih memang kondisional, disesuaikan dengan kondisi zaman. Apa sih? Akidah filsafat. Iya. Kalau filsafat kayak filsafat pendidikan, filsafat kehidupan itu masalah. Yang nggak boleh dibahas itu filsafat teologi, filsafat ketuhanan itu akidah maksudnya. Nanti yang ujung-ujungnya jadi aliran kalam, filsafat ketuhanan. Jadi kalau kita dengar bahasan belajar filsafat itu haram hukumnya, itu kalau masuk ranah filsafat ketuhanan. Kalau filsafat yang lain nggak jadi dosa. Bahkan Imam Ghazali itu kitabnya semua rata-rata filsafat. Kalimatnya itu pakai kalimat filsafat. Lagi beliau basicnya memang orang filsafat, ahli filsafat.
yang nggak boleh kita belajar itu filsafat ketuhanan. Emang di fakultas sendiri ada yang namanya akidah filsafat. Maksudnya akidah nggak boleh filsafat. Siapa? Kalau wali-wali mah sampai sekarang pun masih ada para wali. Beda ya. Bukan termasuk kategori salaf, kholaf, mutaqaddimun, bukan terus. Wali mah sampai hari kiamat pun tetap ada kalau wali. Hah? Enggak ada ujungnya wali. Ya enggak ada habisnya. Ya tetap mengacunya. Makanya kan dasar hukum Ahlussunnah wal Jamaah kan pakainya 4. Selain Al-Quran dan hadis, Ahlussunnah wal Jamaah juga menggunakan ijma' dan qiyas. Jadi fikih-fikih yang kontemporer itu diambil dari hukum qiyasnya. Begitu. Dari hukum qiyas. Ya kayak sesar kan gitu. Dulu nggak ada hukum sesar. Sekarang karena memang perkembangan zaman harus muncul hukum sesat. Di kias dan hukumnya ad-doror yuzal, bahwa segala hal yang membahayakan harus dihilangkan. Begitu. Kayak amputasi itu kan juga. Namanya fikih kontemporer. Dan memang fikih punya begitu, selalu menyesuaikan kondisi zaman dan tempat. Halo. Hah? Ya kan fikih juga kan dalam menetapkan hukum fikih harus ditunjang juga dengan ilmu usul fikih. Kayak tafsir harus ditunjang dengan ilmu ulumut tafsirnya, ilmu tafsirnya. Hadis harus ditunjang dengan ilmu mustalah hadisnya kan begitu. Nanti belum lagi kalau tafsir berkaitan dengan asbabun nuzulnya. Kalau hadis ada asbabul wurudnya. Jadi panjang dia. Apa maksudnya? Jadi dalam membuat hukum pun nggak sembarangan. Para ulama juga harus menguasai ilmu yang lain. Begitu. Itu mazhab salaf. Wa madhhabul khalaf wa huwa an tukhraja tilkan nususu an zawahiriha wa tuhmala ala mahamila taliqu bihi ta'ala. Sedangkan mazhab yang kedua yaitu mazhab ulama khalaf, bahwa dia keluarkan nas-nas itu dari makna zahirnya dan digiring kandungan itu kepada penjelasan yang layak dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Kalau orang dulu mah udah biarin ikutin aja bahasanya, kita serahkan aja maksudnya kepada Allah. Kalau ulama salaf, kalau ulama khalaf, tetap mereka menerjemahkan, mengartikan ayat-ayat itu, tapi tidak dengan makna zahirnya. Gitu. Ini contohnya, kahamil istiwa'i al istila'i. Seperti mereka membuat pemahaman bahwa kata-kata istiwa itu berarti tingginya derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Jadi kalau nemu ayat al-arshis tawa itu bukan berarti Allah bersemayam di situ, tapi itu menandakan bahwa sangat tingginya derajat Allah. Wa wajhi ala dzatil wujud, dan kata-kata wajah itu dipahami sebagai zat keberadaan Allah, zat wujudnya Allah. Ayat yang ada kata-kata wajib.
Ya, itu ada wajib. Mana wajib? Wal aini ala tamamir riayati wal kala'i wal hifzi. Dan kata-kata ainun diartikan, dipahami dengan sempurnanya pemeliharaan Allah dan perlindungan dari Allah serta penjagaan dari Allah, bahwa Allah betul-betul mengawasi semua makhluknya. Karena ada sebagian orang yang punya paham mujassimah, jadi mengartikan ayat seperti ini diartikan betul-betul dengan arti zahirnya. Begitu bilang wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajhun berarti muka. Atau kayak tadi yadullahi fawqa aydihim, itu yadunya benar-benar berarti tangan. Itu namanya orang-orang yang berpaham mujassim, bahwa Allah berjisim. Oleh ulama itu diberikan penjelasan itu. Wajhun artinya ini, ain artinya sempurnanya pemeliharaan Allah, penjagaan serta perlindungan. Wal yadi ala qudrati, dan kata-kata yadun diartikan dengan kekuasaan Allah. Yadullahi fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Waridni ala qaumi, dan kata-kata ridlun itu diartikan atas tanggung jawab Allah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, bahwa Allah bertanggung jawab atas semua alam semesta ini sendirian. Qiyamuhu, kau tanggung jawab. Wal jama'atil muqaddamina wa ghairi dzalika, mimma huwa mabsutun fi kutubil aqaidi wa ghairiha. Dan pendapat ini juga dipahami oleh jamaah yang ada di era muqaddimun dan yang lain sebagainya, dari apa yang dijelaskan di dalam kitab-kitab aqaid dan yang lainnya. Fal madhhabani muttafiqani ala tanzihi an zawahiri tilkan nususil muskilati. Maka dua mazhab ini dua-duanya akur dalam rangka mensucikan Allah dari makna zahir nas-nas yang disebutkan tadi, yang sulit untuk dipahami. Dua-duanya sama dalam rangka mensucikan Allah dari hal-hal yang mustahil atas zatnya. Wa inna makhtalaku hal yufawwadu ilmuha ila Allah ta'ala wa la yuta'arradu li ta'wiliha wa huwa madhhabus salaf. Mereka hanya berbeda pendapat dalam hal memasrahkan ilmu tentang kandungan hakikatnya kepada Allah dan tidak memunculkan kesempatan untuk mentakwil ayat itu. Wa huwa madhhabus salaf, dan itu yang dijadikan pegangan oleh mazhab ulama salaf. Jadi kalau ulama salaf udah serahin aja hakikatnya kepada Allah, Allah yang Maha Tahu. Kita nggak usah pakai mentakwil ayatnya seperti itu. Kalau ulama salaf,
au yata'arradu li ta'wiliha sunan laha an khawdil mubtilin wa zaygil mulhidin wa huwa madhhabul khalaf. Atau mereka membuka kesempatan untuk mentakwil ayat-ayat itu dalam rangka menjaga ayat itu dari pemahaman orang-orang yang mubtil, yang merusak agama. Dan mereka mentakwil ayat-ayat seperti ini tujuannya karena mulai banyak orang-orang yang berani mentakwil ayat itu dengan makna zahir. Daripada orang lain ngejelasinnya salah, kemudian kita yang ngejelasin begitu. Ini ulama khalaf mulai berani mentakwil ayat itu daripada dibiarin aja. Wa zaygil mulhidin, dan kesesatan orang-orang yang menentang Allah, wa huwa madhhabul khalaf, dan yaitu merupakan mazhab yang dipegang oleh ulama khalaf. Mungkin karena di zaman ulama salaf belum ada orang-orang yang berani mentakwil ayat itu dengan makna zahirnya, mereka biasa-biasa kenapa? Udah usah takwil ayat itu, selain aja mau. Begitu kemarin mulai banyak yang mentakwil ayat itu sesuai arti zahirnya, makanya ulama khalaf mentakwil, tapi dengan memberikan makna yang layak kepada Allah. Ya tadi wajibun diartikan zat keberadaannya, tangan diartikan kekuasaannya. Itu mujassimah. Memang yang terkenal itu Ibnu Taimiyah itu memang dia berpaham mujassimah. Jadi ketika baca ayat kayak begini, yadullahi fawqa aydihim, memang betul-betul yadunya dari tangan. Kalau kita kan yakinnya bahwa Allah itu bukan jirim dan bukan jisim. Ini yang belakang bingung aja ya, nggak paham. Bukan jirim, bukan jisim. Apa sih? Hah? Iya. Bukan johar, bukan juga parah. Wa amma baqiyatu nususil kitabi wa sunnati mimma dalla ala tauhidi wa taqdisi wa sa'iri sifatil kamali kal ilmi wal qudrati wal iradati was sam'i wal basari wal kalami wal baqa'i wa sa'iri sifatis salbi kalaisa bijismin wala jawharin wala aradin adid wala mutahayyizin fi makanin wala yahudduhu zamanun wala yatasawwaruhu wahmun laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir fahadhihi kulluha yajibu ala kulli ahadin an yata'allama zawahiraha. Adapun nas-nas Al-Quran dan hadis yang sisanya yang menunjukkan atas tauhid, mentauhidkan Allah dan mensucikan Allah serta semua sifat kesempurnaan pada zat Allah seperti sifat ilmu dan sifat kudrat, sifat iradah, sifat mendengar, sifat melihat dan sifat berfirman dan sifat kekal dan semua sifat-sifat salbiyah. Kan sifat 20 itu terbagi 4. Ada yang disebutnya sifat nafsiyah, ada yang disebutnya sifat salbiyah, ada yang disebutnya sifat ma'ani, ada yang disebutnya sifat maknawiyah. Gitu tadi. Di 20 sifat itu terbagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Yang nafsiyah isinya 1, yaitu sifat wujud. Yang salbiyah isinya berapa Ustaz?
5 setuju. Saya deh. 5 kidam bakok mukhalafatu lil hawaditsi qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah, itu sifat salbiyah. Yang ma'ani ada 7. Itu balik. Yang ma'ani ada 7. Apa? Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, alam. Itu sifat ma'ani. Yang ma'nawiyah ada 7. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu sifat ma'nawiyah. Itu dulu lagi belajar kitab Tijan Ad-Daruri. Itu kudu tahu itu. Kudu tahu. Kalaysa bijismin wala jauhar wala arodin, seperti bahwa Allah itu bukan jisim, bukan jauhar dan bukan arod. Wala mutahayyizin fi makanin, dan bahwa Allah itu tidak bersemayam di sebuah tempat. Wala ya'udduhu zamanun, dan Allah tidak terikat waktu. Wala yatasawwaruhu wahmun, dan Allah tidak bisa dibayangkan oleh pikiran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada yang sama dengannya suatu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fahadhihi kulluha yajibu ala kulli ahadin, maka yang ini semuanya wajib bagi semua orang an yata'allama zawahirah, bahwa dia mengetahui bagian zahir. Wajib tuh. Terutama buat yang masih muda-muda ini, abang-abang, itu kudu apal bagian zahir, kudu apal. Sifat yang 20 yang wajib bagi Allah, sifat yang 20 yang mustahil bagi atas Allah, yang jaiz bagi Allah. Yang kita sebutnya aqaid 63. Allah. Pokoknya bahasanya man lam ya'rif aqaidal khamsina falaysa bi'aqilin. Orang yang tidak mengetahui, kagak apal aqaid yang 50, maka tidak tergolong orang berakal. Apa itu? Punya yang kagak apal aqaid 50, orang gila. Kagak ada akalnya sih. Falaysa bi'aqilin. Yang 41 itu sifat bagi Allah. Yang 9 sifat buat Rasul. Totalnya 50. Itu wajib bagi masing-masing orang mengetahui bagian zahir. Kita perlu hafal dah. Meskipun kandungannya kita tidak tahu, tapi minimal hafal. Diajarin Bang Ipul, mana teman-teman di bebek, diajarin itu sifat 20. Kalau kamu gede aja begitu. Dia jangan sampai main hadroh mau pinter banget, main gabus mau pinter banget, dan ditanya aqaid kagak hafal. Tabuknya pakai hadroh besok. Kan itu udah masuk. Jirim ada 2, ada jirim jisim, ada jirim jauhar. Kan begitu. Jirim ada 2, ada jirim jisim, ada jirim jauhar. Jirim jisim itu fisik, jirim jauhar itu fisik. Fakadzalika yajibu dzalika fi nahwiha ka qaulil 'abdi la yakhluqu af'ala nafsihi khairaha wa syarraha. Dan sama seperti itu juga wajib bagi semua orang memahami akidah yang sama sepertinya.
seperti itu yang dijelaskan sebelumnya. Seperti keyakinan bahwa seseorang tidak menciptakan perbuatan dirinya, yang baiknya dan yang buruknya. Kalau kita yakin itu. Selain kita apal aqaid yang 50, kita juga meyakini bahwa perbuatan baik kita dan perbuatan buruk kita bukan hasil usaha kita sendiri. Itu semua diciptakan oleh Allah. Wa innamal khaliqu wal mujidu lahu huwallahu wahdahu la syarika. Sesungguhnya yang menciptakan itu semua dan yang mengadakan itu semua huwallahu, yaitu Allah. Wahdahu, yang Maha Esa, la syarika lahu, tidak ada bandingan baginya. Wa kaqaulihi ta'ala yura fil akhirati. Dan seperti keyakinan bahwa keadaan Allah itu nanti di akhirat bisa dilihat zatnya. Harus yakin itu. Kalau di dunia tidak ada yang bisa melihat zat Allah, sedangkan nanti di akhirat zat Allah bisa dilihat. Makanya kalau ada yang ngaku bisa lihat zat Allah padahal masih hidup, itu kudu dipunggel kayak. Punggel. Wa kakauni adzabil qabri wa su'alil malakain. Dan seperti keyakinan adanya siksa kubur dan pertanyaan dua malaikat. Wasirati dan sirat, wal haudi dan telaga Rasul, wal mizani dan timbangan, wal hisabi haqqan. Dan adanya hisab haqqan secara pasti. Wa annal jannata wan naro makhluqatan lil yaum. Dan bahwasanya surga dan neraka sekarang ini sudah diciptakan. Wasairu ma yata'allaqu bil ma'ashi wal ma'adi. Dan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia serta kehidupan akhirat. Makanya biasanya kalau di kitab-kitab tauhid itu paling pertama ada yang apa? Kalau kita baca kitab Sulamut Taufik, bagian awalnya itu dulu, akidah dulu. Udah. Sifat yang wajib bagi Allah 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, yang muta'ala bi nafsihi wa daniyah. Mustahil 20, jadi 1. Kan baru 1. Yang Rasul, yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. 9. Wajib apa? Adam, wudus, tanah, mumatalatu lil hawadits, ihtiyaju ila ghairi ta'addud, taroh. Kalau 63 itu lengkapnya dah. Yang usul itu ada 50. 13 itu hurufnya. Hah? Buka sepatu lagi. Kalau dulu kita waktu sekolah MI masih diajarin di akidah akhlak. Sekarang udah nggak ada akidah akhlak. Hah? Nggak sampai situ enggak. Kalau dulu kita diajarin itu semuanya di akidah akhlak. Bahkan sebelum ngaji, sebelum masuk kelas jadi dersa, nyanyiin wujud, qidam, baqa, jadi dersa. Sekarang orang pada main hardcore dulu, apa? Iya, kalau ada hardcore-nya resep mana-mana buah hardcore. Tapi dari hal-hal yang wajib seperti ini malah kurang diperhatikan. Itu tugas kita usah ini. Jangan sampai anak-anak muda aqaid kepada apa.
Usah dia pada ngajar bocah di rumah itu diajar terus sekali. Jangan sampai udah tua kagak apa-apa ya. Awal ya. Jadi jangan diajarin hard dulu. Udah. Jadi 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil atas Allah, 1 yang jaiz bagi Allah, 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil atas Rasul, 1 jaiz pada hak Rasul. Tahu nggak mau belakang pada kalau kagak hafal besok-besok kalau kita panggil orang gila ya Pak. Orang gila. Nah, kalau udah tua-tua mah suruh ngapal lagi rada ribet. Yang mudah-mudahan nunggu masuk pada muda. Wa mimma yajibu ta'allumuhu ainiyan aidon arkanus sholati wa syurutuha wa mubtilatuha. Dan diantara yang wajib dipelajari fardu ain juga yaitu rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, dan yang membatalkan sholat. Nah, jangan sampai ngaji mati malam tapi rukun sholat kagak apa. Apa? Bang, pada belakang. Apa rukun sholat? Agak apa lagi? Awas jadi. Rukun sholat ada 17 dan 13 dah. 17 banyak, ada 13 saja. Rukun apa? Atau 17. Dinyanyi dah tuh. Pertama niat. Berdiri betul dulu atau takbiratul ihram dulu? Kedua berdiri betul. Ketiga takbiratul ihram. Keempat membaca Fatihah. Kelima ruku. 6 i'tidal. 7 sujud. 8 duduk antara 2 sujud. 9 duduk tasyahud akhir. Akhir nek seh deh. Awal mah sunnah bukan rukun. 9 duduk tasyahud akhir. 10 membaca tasyahud akhir. 11 membaca sholawat atas Nabi. 12 salam yang pertama. 13 tertib artinya atur. Duduk tasyahud awal. Seh deh. Apa? Ya duduk tasyahud akhir 9. 10 membaca tasyahud akhir. 11 membaca sholawat atas Nabi. 12 salam yang pertama. 13 tertib artinya teratur. Kudu apa tuh bang? Yang mudah-mudah rukun sholat. Wa syurutuha dan syarat-syarat sholat. Ada berapa syarat sholat? Mau ngantar? Ada 6. Syarat sholat ada 6. Yang pertama suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Apa? Tikar sembayangnya. Keempat, yang ketiga menutup aurat. Keempat apa? Apa Ustaz? Masuk waktu dulu. Masuk waktu, menghadap kiblat dulu. Masuk waktu. Yang kelima menghadap kiblat. Keenam keenam mengetahui rukun dan sunnah-sunnah sholat.
6 intinya tuh. Pertama, suci dari 2 hadas baik kecil maupun besar. Kedua, suci badannya, pakaiannya dan tempatnya. Ketiga, menurut aurat. Keempat, masuk waktu. Kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, mengetahui rukun dan sunnah sholat. Ai zawahiru dzalika ba'da wujubiha. Itu tadi dan yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat. Banyak dah yang membatalkan sholat mah. Yang pertama, apa saja yang membatalkan wudu, membatalkan sholat. Yang kedua, makan, minum, itu juga membatalkan sholat. Artinya zahiru dzalika ba'da wujubiha. Bagian zahir yang demikian itu setelah yang wajib-wajibnya. Wa kadzalika qablahu in lam yatamakan ba'dahu minat ta'allum. Begitu juga wajib mempelajari rukun-rukun sholat, syarat sholat, dan yang membatalkan sholat sebelum dia mengerjakan sholat. In lam yatamakan ba'dahu minat ta'allumi, jika tidak memungkinkan untuk belajar setelahnya. Wa idrakul fardhi fi waqtihi, dan mendapatkan sholat fardu pada waktunya. Udah paham? Harusnya sebelum kita mengerjakan sholat, kita belajar dulu ilmu-ilmu tentang sholat. Tapi kalau misalkan dengan kita belajar ujung-ujungnya nanti kehabisan waktu sholat, ya sholat dulu dah, baru habis itu belajar. Itu kudu tahu itu. Yajibu ainian, wajib ain, fardu ain hukum. Wa kadzalika shaum, begitupun puasa. Harus tahu rukun puasa, syarat puasa, dan yang membatalkan puasa. Tahu sih? Rukun puasa ada berapa? Ada berapa sih rukun puasa? Ya coba itu. Rukun puasa ada 2. Pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa dari mulai masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Kedua dia rukunnya. Yang pertama an-niyatu, yang kedua al-imsak, menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Rukun puasa tuh. Wa kadza zakatu in kana lahu mal. Begitu juga wajib mengetahui hukum zakat jika dia punya harta. Kalau punya harta. Makanya buat kita biasanya bab zakat dilewatin. Karena yang punya harta dikit. Wa kadzal hajju in arada fi'lahu, begitu juga dengan haji jika dia ingin menunaikannya. Au tadayyaqa li nahwi khaufi mautin, atau karena waktunya sempit seperti dia takut mati. Itu apa baju? Itu yang detik ain apa dur? Hah? Au abdin, atau dia takut lumpuh. Dia jangan sampai padahal waktu ada, hartanya ada, cuma karena dia keburu kena penyakit yang membuat dia tidak bisa melakukan ibadah haji, makanya dia pelajarin dulu dah ilmunya.
Kalau dari ilmunya bisa langsung berangkat. Au talafi malin, atau takut hartanya habis. Wa kadzal bai'u in aradahu, begitupun dengan ilmu jual beli jika dia ingin berdagang. Kudu tuh jangan sampai udah dagang duluan tapi nggak tahu ilmu. Makanya semuanya kuncinya di ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen bahagia di dunia harus punya ilmunya. Ya, pengen bahagia lewat dagang, ya harus tahu ilmu dagang. Wa mithluhu sa'irul muamalat. Begitu pula dengan semua muamalat, kan nikahi seperti nikah. Seperti nikah. Itu juga harus tahu tuh ilmunya. Apa kan? Belajar dulu tuh. Buka kitab apa kayak Fathul Izzah kayak. Jangan Fathul Izzah mah belajar kawin doang kalau jadi. Apa? Apa ukudul lujain. Pokoknya ada berhubungan dengan istri dan ada pada keluarga itu harus kita belajar kalau mau nikah. Wakal ismi liman ma'ahu aktaru min zawjatin, atau seperti membagi-bagi harta bagi orang yang bininya banyak. Apa? Hah? Ya semuanya dah, bagi waktu juga, bagi harta juga. Udah tahu ilmunya. Kalau bini tua, pantasnya dikasih berapa? Yang kedua, urutnya dikasih berapa? Itu udah tahu. Apa itu? Besok dari kita belajar. Ya belajar aja dulu. Ntar kita gampang nuntutnya, ya Allah masa saya kasih ilmunya doang ini. Prakteknya begitu. Hah? Oh itu kalau itu. Jadi harus belajar tuh ilmu tentang cara bagi jatah sama bini. Yang bini banyak tapi yang liman ma'ahu aktaru min zawjati. Yang punya bini banyak. Bini tua kebagian berapa malam, bini muda kebagian berapa malam, itu udah belajar. Fahadhihi kulluha ba'da wujubi. Maka ini semuanya setelah dia kewajiban, terkena kewajibannya. Wa iradatil fi'li, dan ingin melakukannya. Maka kita belajar dulu dong itu. Kalau pengen apa? Yajibu wujuban ainian, hukumnya wajib ain, fardu ain. Ta'allumu zawahiri syurutiha wa mubtilatiha wa arkaniha. Wajib hukumnya fardu ain, mempelajari bagian zahir syaratnya dan yang membatalkannya dan rukun-rukunnya. Dah. Memang selama ini, pertama tadi tuh bagian terakhir, banyak orang yang akhirnya rusak rumah tangganya karena nggak tahu ilmunya. Begitu dapat yang baru, yang tua jadi toko, kalau cowok tuh. Nah, sampai kan di Al-Quran ditegur tuh. Iya, buat orang-orang yang mau menunaikan ibadah haji, maka dia belajar manasik, hukumnya fardu ain. Jangan sampai udah ngabisin duit banyak, waktu banyak yang dihabiskan, tenaga, tapi ujung-ujungnya karena dia nggak tahu ilmunya, nihil hasilnya. Aku udah belajar dulu. Buat yang sekarang udah daftar haji,
Belajar kan manasiknya dari sekarang. Rukun-rukun haji, wajib-wajib haji itu juga. Bagus. Wajib belajar. Agar jangan sampai dia nuntut lebih dari bagian. Wajib belajar. Bagus. Jadi ntar kopi belajar juga ya sama saya. Wakadzalika 1:30 situ dulu dah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong